Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang sedang menonton video ini selalu sehat, mudah rezeki, dan selalu terkabul doa-doanya. Amin. Video ini merupakan dokumentasi pemasangan wheel cooler di motor KLX 150. Semoga video ini ada manfaatnya untuk teman-teman yang ingin memasang oil cooler di motor KLX-nya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Oli yang berada di dalam mesin yang sebelumnya dipompa langsung menuju ke filter oli, kemudian dari filter oli mengalir ke kruk as dan mengalir ke head untuk melumasi pad yang ada di head mesin. Pada fungsi pemasangan radiator oli ini, kita hanya mengalihkan jalur aliran olinya saja. Yang sebelumnya dari pompa oli yang mengalir langsung ke filter oli. Nah, di sini kita hanya menutup jalur oli dari pompa oli yang menuju ke filter oli. Kemudian kita alihkan oli dari pompa menuju ke radiator terlebih dahulu untuk didinginkan. Kemudian oli yang berasal dari radiator itu menuju ke filter oli untuk didorong hingga ke head mesin dan area-area lain. Untuk proses instalasinya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Langsung saja, alat dan bahannya seperti ini. Teman-teman nanti bisa lihat juga di deskripsi pada video ini untuk lebih jelasnya. Yang pertama, 2 baut banjo nepel seperti ini dan 4 ring tembaga. Ini bawaan dari radiator Suzuki Satria FU. Berikutnya 2 nepel untuk dipasang di radiator FU ukuran 14 mm. Untuk nepel ini, teman-teman bisa membeli di toko spare part mobil, biasanya untuk nepel solar. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa membeli secara online. Di penempatannya nanti seperti ini pada radiator olinya. Berikutnya 2 nepel ukuran 10 mm. Ini nanti dipasang di tutup filter oli dan di crankcase mesin pada lubang jalur oli. Berikutnya 2 baut banjo ukuran 10 mm. Penempatannya nanti seperti ini. Ini nanti dipasangkan di tutup filter oli dan di crankcase mesin. 4 ring seperti ini. Ring ini merupakan ring pada baut banjo kaliper rem. Berikutnya selang. Di sini saya pakai selang toyok atau toyok spring ukuran 6x11. Berikutnya klem seperti ini 4 buah. Berikutnya kita mulai langkah pengerjaannya. Pertama, kita buat bracket untuk dudukan radiator olinya. Bahan pakai plat seperti ini. Biasa dijual di toko spare part motor. Tinggal potong dan sesuaikan dengan posisi radiatornya. Setelah dipasang, seperti ini posisinya. Berikutnya, pasang radiator dengan menggunakan baut 10 mm. Penampakannya seperti ini. Ini sudah sangat kuat sekali untuk mengikat radiatornya. Langkah berikutnya, lobangi tutup filter oli dan dibuat drat untuk baut banjo ukuran 10 mm. Cara lain bisa dengan menambahkan daging pada tutup filter ini, kemudian dibuatkan lubang dratnya seukuran dengan baut banjo yang akan digunakan. Setelah tutup filter dibor dan dibuat drat, hasilnya seperti ini. Di sini baut banjo saya ganti memakai baut selang kaliper motor atau kaliper rem motor, ukurannya 10 mm juga. Berikutnya lubang baut ini saya besarkan dengan cara dibor, tujuannya supaya oli yang mengalir lebih
besar debitnya. Langsung saja dipasang baut dan nempelnya. Jangan lupa ringnya juga. Nah, dengan ring yang ada karetnya seperti ini akan meminimalisir kebocoran karena karetnya ini akan menempel kuat menyesuaikan dengan permukaan tutup filter oli. Nah, untuk panjang baut banjo yang menggunakan baut kaliper rem juga terpasang pas, tidak kepanjangan dan kependekan. Langkah berikutnya, buat jalur oli dengan cara membuat drat ukuran 10 mm. Nah, lubang ini nanti digunakan untuk jalur oli yang berasal dari pompa oli menuju ke radiator. Jika lubang drat pada crankcase sudah jadi, berikutnya pasang baut banjonya seperti ini. Berikutnya selang yang berasal dari crankcase arahkan ke radiator seperti ini, kencangkan dengan maksimal. Seperti ini, jalur out atau jalur keluar dari pompa oli yang menuju ke radiator. Langkah selanjutnya kita buat jalur oli yang berasal dari radiator menuju ke filter oli. Menurut awam saya, ini adalah cara yang paling aman dalam pemasangan radiator oli atau oil cooler. Cara seperti ini juga sudah saya aplikasikan dalam pemasangan oil cooler di Yamaha Vixion tahun 2008 saya. Jadi sampai sekarang tidak ada kendala atau masalah pada spare part di dalam mesin. Karena ada juga teman yang memasang oil cooler dengan cara membuat dua jalur oli. Maksudnya, oli yang berasal dari pompa oli, sebagian dipompa ke filter oli, kemudian didorong ke area lain. Jalur berikutnya masuk ke dalam radiator oli dan outnya masuk ke dalam lubang magnet. Menurut saya, cara ini kurang aman ya. Dikhawatirkan supply atau debit oli yang menuju ke head mesin tidak berjalan semestinya atau kurang maksimal dan akan membuat spare part di dalam head mesin menjadi aus dan rusak karena kekurangan pelumasan oli. Langkah berikutnya, hal yang paling penting adalah menutup lubang jalur oli yang berasal dari pompa oli yang menuju ke filter oli dan yang akan mengarahkan ke askruk dan head mesin. Untuk menutupnya, teman-teman bisa memakai kayu atau busa yang agak keras. Kalau mau permanen, bisa ditutup memakai lem steel atau benda-benda yang lain. Di sini lubang ini saya tutup pakai kayu keras yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran lubang jalur oli ini. Usahakan dalam menutup lubang ini tidak ada yang menonjol keluar dari kedua sisinya. Jadi harus presisi seperti ini. Jika sudah selesai, menutup lubang jalur oli tadi, kemudian pasang bak mesinnya. Langkah selanjutnya, pasang filter oli dan penutupnya. Berikutnya, pasangkan selang dari radiator menuju ke filter oli.
Berikutnya isi oli. Untuk kapasitas oli KLX 150 itu sebanyak 1 liter 300 atau 1,3. Kita tambahkan 200 mili karena sudah dipasang radiator oli. Jadi total keseluruhan oli yang dimasukkan itu 1,5 liter atau 1,5 liter. Di sini prosesnya sudah selesai. Kita coba dulu hidupkan mesin dan tinggal cek semua baut-baut dan part yang sudah dipasang, cek apakah ada kebocoran baut dan kebocoran oli. Jadi saat video ini saya publikasikan di YouTube, motor dan oil cooler ini sudah saya gunakan berkendara kurang lebih sekitar 600 km dengan putaran RPM yang bervariasi, RPM rendah sampai ke tinggi. Selangnya juga aman, tidak ada kebocoran selang, tidak ada pecahnya selang, dan lain sebagainya. Jadi pemasangan oil cooler ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu menjaga suhu oli mesin supaya suhunya tidak terus meningkat. Karena saya merasa mesin KLX 150 ini sangat cepat panas sekali. Jadi untuk memastikan apakah sirkulasi oli sudah naik sampai ke head, bisa juga dicek dengan cara membuka tutup penyetel klep, kemudian hidupkan mesin. Nah, jika dari lubang ini mengeluarkan percikan oli, dipastikan oli bersirkulasi dengan normal. Jadi cukup sekian video ini saya publikasikan. Jika teman-teman ada yang berminat untuk memasang oil cooler di KLX 150, semoga video ini bisa menjadi referensi. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, boleh teman-teman untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.